Kan IQ lu tinggi nih. Lu berapa lu? Lu 100 berapa? 144. 44. Anjing gede banget. Lu berapa? Lu 140. Hah? 140 doang gua. So, lagi viral video seorang influencer mengklaim bahwa IQ-nya itu 150, which is adalah IQ yang sangat besar, ya. Bisa kategori jenius dan semisalnya. Tapi beberapa netizen mengatakan bahwa klaimnya itu adalah klaim kosong atau vague, ya, nggak berdasar. Tapi gue pribadi ya, gue nggak akan komentarin itu. Karena gue tahu faktor terbesar kesuksesan itu bukanlah IQ. Coba lu lihat ya di luar negeri, ya di Indonesia banyak orang-orang yang nggak lulus SD, nggak lulus SMP, nggak lulus jenjang pendidikan formal, tapi dia bisa sukses. Di Saudi Arabia ada Sulaiman Ar-Rajahi, pendiri Bank Ar-Rajahi. Beliau nggak lulus SD, tapi bisa jadi pemilik bank. As a significant predictor of success, and it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Apa sih sebenarnya faktor utama seseorang itu bisa sukses? Apakah karena kecerdasannya? Apakah karena IQ-nya? Ataukah karena begini, begitu? Ya, jadi apa sebenarnya yang buat orang itu bisa sukses? Akhirnya setelah penelitian bertahun-tahun, Angela Duckworth mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah grit, tekad, ambisi. Jadi orang kalau punya ambisi yang kuat, dia akan sticking, ya, dia akan melekat dengan ambisi itu. Jadi setiap hari dia akan kejar cita-citanya. Oh, gue mau jadi pemain bola, gue akan latihan setiap hari. Gue akan menjadi atlet bulu tangkis, gue akan latihan setiap hari. Gue pengen punya perusahaan, maka gue harus belajar dan gue harus praktek bisnis misalnya. Ketika ada rintangan masuk, ya lu mau jadi ahli apapun, lu mau sukses di bidang apapun, pasti akan ada rintangan. Lu akan naik turun. Dan orang-orang yang gritnya itu rendah atau tekadnya itu rendah, saat ada ujian, dia akan menyerah. Dia akan berhenti. Tapi orang yang gritnya tinggi, resiliensinya tinggi, saat ada masalah, dia akan terus berjuang. Ya, mungkin siapa di antara kita yang suka nonton anime, One Piece, Naruto, dan lain sebagainya. Sebenarnya, kalau gue pribadi suka nonton anime, tapi gue nggak sebatas nonton anime dari seru-serunya doang. Gue nonton anime juga ngelihat dari nilai-nilai yang ditampilkan. Seperti di One Piece, karakter utamanya yang dulunya dia dari desa, yang bukan siapa-siapa, yang kemampuannya cupu dan lain sebagainya, tapi dia berjuang untuk menjadi raja bajak laut. Dia berjuang dari dasar, dari dia nggak punya apa-apa, sampai akhirnya dia terus berkembang dan dia nggak menyerah. Dan dia udah kalah berkali-kali, tapi dia terus maju. Dia udah mendapatkan rintangan yang bertubi-tubi, tapi dia terus maju. Ini adalah nilai yang bisa kita ambil. Ya, walaupun ini fiktif, tapi ini memiliki nilai. Ya, gue sendiri, gue seorang pengusaha. Ya, gue benar-benar bangkit dari nol, ya, atau berjuang dari titik nol. Well, gue udah ngalamin semua hal yang buruk, dari ditipu orang, dijahatin, ditusuk dari belakang, ini kiasan ya, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah gue terus berjuang, sampai akhirnya gue berhasil keluar dari kemiskinan. So, itu salah satu faidah ya. Jadi konsepnya adalah, lu nggak usah khawatir, IQ lu berapapun, mau tinggi, mau rendah, it doesn't matters. IQ juga bisa meningkat, ya. IQ itu bisa meningkat. Lu kalau mau meningkatkan kecerdasan lo, ya lu harus belajar gitu ya. Belajar yang benar, ya. Nggak cuma belajar, tapi dengan sistem yang benar. Oke? Jadi nggak usah terpaku dengan IQ, karena IQ itu bukan segalanya, tapi lu harus punya cita-cita, lu harus punya ambisi, ya. Tujuan lu mau kemana? Tujuan lu mau jadi apa? Lu harus jawab pertanyaan itu dan lu harus memperjuangkan itu. Semoga bermanfaat. Kalau lu suka video ini, like dan subscribe. Dukung channel gue supaya anak-anak muda makin tercerahkan. Sayonara, assalamualaikum.